Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakap TV, bertemu kembali dengan saya Divi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Di episode kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda sahabat saya Mbak Siti Muslimah. Mbak Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Devi. Mbak Ima, kita akan ngobrol seputar hobi, perjalanan, dan kehidupannya Mbak Ima. Okay. Ya, Mbak Ima ini siapa? Sahabat Cakap TV, ikuti perbincangan saya dengan Mbak Siti Muslimah. Mbak Ima sekarang bekerja menjadi seorang reporter di sebuah majalah wanita. Iya, betul. Ya, ini tahun keberapa Mbak? Aku udah 8 tahun kerja di sana. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Berarti dari tahun sekitar 2006. 2006? Iya, 2006. Cukup lama ya Mbak? Dulu Ya. sekolah jurnalis? Enggak, aku sekolahnya sekolah ekonomi. Oke. Di salah satu perguruan swasta di Perguruan Bogor. tinggi swasta di Bogor. Mbak, menulis ya, ini menjadi reporter, pasti ada kaitan juga dengan menulis, membuat hasil report di lapangan, kemudian Mbak Ima sendiri yang menulis atau orang lain? Aku sendiri yang nulis. Yang nulis, jadi Iya. Mbak Ima bisa dibilang juga sebagai reporter, tapi juga jadi penulisnya? Iya, betul. Itu dalam bentuk artikel, dalam bentuk cerita, atau? Dalam bentuk artikel. Artikel. Tapi ada satu kolom juga yang cerita keseharian yang ringan, dan biasanya aku yang mengalami itu gitu. Kadang-kadang dengar cerita di orang, kemudian aku sharing di artikel itu juga. Di kolom itu gitu. Dan pastinya setiap tulisan itu kan ada tendensi, ada tujuan, ada nilai yang harus kita petik begitu ya. Iya, betul. Yang Mbak Ima tulis itu sebuah perenungan, atau kalau yang tadi di kolom khusus tadi ya Mbak ya, meskipun itu pengalaman sehari-hari, pastinya kan itu tidak sekedar sebuah cerita yang di-share, tapi ada maksud dan ada tujuannya. Apakah itu seperti perenungan di edisi minggu ini, di bulan ini, begitu? Iya, betul, seperti itu ya. Iya. Oke. Mbak, pengen tahu ya gitu kan, banyak sekali di majalah wanita tersebut banyak rubrik-rubrik. Iya. Dan Mbak Ima punya kesempatan untuk membuat tulisan hasil report di lapangan, dan itu tidak ada spesifikasinya kan. Yang paling menarik, bidang apa yang Mbak Ima tulis? Yang paling menarik figur sih biasanya. Tapi Figur, jadi profil seseorang. Kenapa? Ya. Karena dari situ aku banyak belajar. Misalnya profilnya bisa kayak sukses story, usaha dia, bisnis dia gitu, atau juga bisa sosok yang inspiratif seperti itu. Karena dari situ aku bisa belajar banyak hal seperti itu. Kalau misalnya bisnis, biasanya aku belajar bagaimana memanage resiko, kemudian juga mengambil keputusan, kemudian juga belajar bagaimana berani gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita mau berbisnis, kita harus berani lebih dulu kan. Itu modal awal seperti itu. Banyak sekali hal yang ingin kita ketahui dari sosok Mbak Siti Muslimah atau Mbak Ima ini gitu ya. Ada Mbak Ima sebagai reporter, Mbak Ima sebagai penulis, harapan Mbak Ima ke depan, dan ada cerita apa sih sebenarnya di kehidupan Mbak Ima gitu ya. Tapi saya pengen tahu di pekerjaan yang Mbak Ima dulu nih. Mbak Ima berhubungan dengan banyak orang gitu ya, apalagi tadi di bidang yang Mbak Ima paling suka adalah menulis tentang profil. Di situ bertemu dengan narasumber berbagai macam karakter mereka. Bagaimana sih Mbak Ima akhirnya memaintain setelah mereka Mbak Ima tulis? Apakah ya sudah selesai, dia adalah narasumber saya kali ini, besoknya berpindah ke narasumber lain, atau hubungan itu Mbak Ima maintain sampai sekarang? Ada yang aku maintain, ada yang tidak aku maintain gitu. Pertimbangannya apa? Karena kadang mungkin gini ya, kadang kala kalau sudah merasa terlalu dekat dengan kita gitu, si narasumber ini ya, si narasumber itu sudah terlalu dekat, kemudian dia bercerita apapun terhadap kita. Sementara kalau kita kan memang dalam pekerjaan itu kan banyak hal yang harus kita siapkan kalau jadi reporter kan. Maksudnya kita harus menghadapi Contohnya apa orang. aja sih Mbak? Banyak ya, misalnya gini, pokoknya kita menghadapi banyak hal. Jadi kayak bagaimana melobi narasumber, kemudian juga kalau narasumbernya ganti, kemudian kita juga
tidak dalam kondisi setiap saat mendengarkan orang seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang kalau sudah terlalu dekat, kita terganggu cerita malam-malam, telepon malam-malam seperti itu gitu sih. Mungkin nggak sih itu mereka lakukan kepada Mbak Ima karena secara tidak sengaja Mbak Ima sebagai reporter harus mendekati mereka secara personal karena harus menggali kan? Iya betul. Gitu. Nah, kemudian mereka merasa nyaman gitu. Iya pasti ada. Pasti ada. Pasti itu ada. Karena itukah gitu, bisa jadi karena itu ya? Bisa jadi karena itu, karena kan kita nggak mungkin cerita sama orang kalau kita nggak merasa nyaman. Mungkin faktor itu yang didapatkan, kemudian kita juga menjadi dekat seperti itu. Tapi tetap maksudnya tidak, kemudian kalau misalnya bukan berarti kita cuman tidak bisa memberikan mereka banyak waktu, karena kan waktu kita juga Oke, karena saat itu Mbak Ima harus bekerja secara profesional begitu iya, ya? Betul, begitu. Gitu. Jadi harus membatasi mana ini adalah pekerjaan dan mana ini pribadi. Iya, gitu. betul. Mbak, menulis sebuah figur, profil, itu perlu riset kan? Iya. Sementara Mbak Ima dituntut untuk membuat tulisan yang cepat karena ini ada proses harus cetak. Iya, betul. Bagaimana mengakomodir itu, Mbak? Kalau aku sih riset biasanya sebelum berangkat. Kalau riset sih bisa dilakukan lewat berbagai cara ya. Maksudnya cara cepat seperti itu gitu kan. Kita bisa, kalau misalnya buru-buru waktu atau apa gitu, kita bisa cari data sambil dalam perjalanan menuju ketemu narasumber itu, kita bisa cari data lewat gadget kita gitu. Baca aja sekilas apa yang menarik dari dia, terus kemudian nanti bisa kita tanyakan atau kita bisa kembangkan di situ gitu. Atau kalau misalnya waktunya kita masih banyak, kalau aku kan di bulanan, jadi kadang kita punya waktu yang banyak untuk melakukan riset itu gitu sih, untuk mengenali narasumber lebih detail. Oke, jadi masih punya waktu kira-kira bekerja 3 minggu ya? Iya, masih banyak untuk menggali satu profil. Iya, masih. Enggak selalu 3 minggu sih, kadang-kadang kita dapat keputusannya itu nggak selalu cepat juga. Kadang-kadang maksudnya kadang-kadang 2 hari sebelum deadline atau kadang-kadang sesudah deadline gitu. Itu kita harus ada siasat tertentu untuk itu. Oke, Mbak Ima, kita akan lanjutkan perbincangan kita sebentar lagi ya gitu. Sahabat Zaka TV, ternyata ada sesuatu yang harus disiapkan Mbak Ima pada saat Mbak Ima menulis profil. Tapi kita juga ingin tahu seperti apa sih sebenarnya profil Mbak Ima sendiri. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Ima. Mbak Ima, jadi Mbak Ima kan cerita bahwa dapat tugas untuk menulis figur, profil. Iya, betul. Gitu ya. Sudah 8 tahun bekerja, pastinya kan apakah menulis profil terus selamanya, profil sosok, atau ada rolling begitu, ada kebijakan rolling di perusahaan? Ada kebijakan rolling. Ada kebijakan rolling, Iya. Berarti Mbak Ima merasakan untuk menulis banyak hal. Iya. Saat ini sedang menulis sosok atau menulis yang lain? Sosok ada, cuman sosok bisnis sih, lebih ke profil bisnis. Profil bisnis. Profil bisnis itu artinya perusahaannya atau personnya? Personnya. Personnya. Iya. Oke. Mbak, kita pengen tahu ya bagaimana Mbak Ima meriset sekarang. Membuat sebuah tulisan profil itu adalah menggabungkan fakta-fakta yang ada. Mbak Ima pasti tidak mengarang di situ, tapi harus merangkai dalam sebuah dramatika yang bagus. Akhirnya konsumen atau pembaca bisa melihat, bisa menikmati atau mengambil intisari dari cerita itu.
Mbak Ima kan tadi bilang bahwa saya menulis tidak belajar, itu mengalir begitu saja kan. Tapi kan itu harus ada kemampuan, Mbak. Dari mana Mbak Ima mengasah menulis itu? Kalau aku sih banyak baca, Jadi baca-baca majalah lain. Misalnya ketika aku mau menulis profil bisnis, maka aku akan membaca rubrik yang serupa dengan itu gitu. Kemudian pasti kan kita punya style sendiri. Nggak akan jadi sama juga gitu membaca tulisan orang kemudian kita sendiri yang menulis itu kan pasti solid atau beda gitu kan. Aku biasanya begitu membaca tulisan yang tipe dengan rubrik yang aku lagi pegang gitu. Oke, untuk mempelajari bagaimana caranya mereka menyusun ya? Iya, mereka menyusun. Kemudian aku sebenarnya kalau nulis itu memang belajar banget karena aku nggak ngerti lead, aku nggak ngerti sistematika tulisan, aku nggak ngerti struktur. Kemudian juga dulu kan suka dibilang sama atasanku misalnya kalau nulis itu ada logika berpikirnya gitu kan. Itu kalau misalnya nggak logis tuh nggak boleh ditulis gitu, maksudnya seperti itu. Kemudian ya aku banyak pelajari ketika aku bekerja. Jadi kerja ini aku sebenarnya seperti kayak aku masuk kuliah jurnalistik gitu. Berarti tapi learning by doing ya? Sangat learning by doing, tapi karena kan teman-temanku sendiri banyak yang kuliah jurnalistik, jadi pada akhirnya aku menjadi familiar dengan istilah-istilah jurnalistik seperti itu. Gitu. Dan Mbak Ima juga menyempatkan waktu ya, selain sibuk bekerja juga pasti sharing diskusi dengan teman-teman. Iya, diskusi. Kadang-kadang aku minta dievaluasi kekuranganku. Misalnya dengar istilah asing dari jurnalistik yang aku nggak paham, aku tanya misalnya, itu apa ya gitu, atau biar tulisan terstruktur seperti apa ya, kemudian sistematika. Kemudian aku juga karena kalau tulisan itu katanya menyangkut sistematika berpikir kita kan gitu. Contohnya gimana Mbak? Contohnya itu gini, kalau misalnya itu akan kebaca banget dari tulisan kita. Misalnya mood kita lagi berantakan. Pasti tulisannya berantakan? Iya, tulisannya berantakan. Jadi meskipun kita sudah menetapkan topiknya? Iya, itu sangat kacau sekali. Itu aku belajar itu juga. Jadi belajar untuk bagaimana kalau tiap hari kita nggak jadi jurnalis itu terserah kita dia mood mau seperti apa gitu kan, mau sedih, mau marah, mau kesal, mau segala macam. Tapi jadi jurnalis ini aku belajar bagaimana aku tidak dikendalikan mood. Jadi mood aku kendalikan seperti itu. Berarti ada mood management ya? Iya, di gitu. situ. Nah, yang ini menarik nih Mbak. Ternyata yang dipelajari tidak hanya bagaimana menulis kan? Iya, tapi banyak secara psikologis juga. Iya, secara psikologis juga harus dipelajari karena harus terlihat fresh terus. Itu tadi berkaitan dengan gaya menulis dan hasil tulisannya kan? Hasil tulisan. Mood management Mbak, itu kan nggak bisa diprediksi. Kita bangun pagi meskipun kita terencana besok aku akan datang ke rumahnya si A, aku akan meliput ini, tapi begitu besok ternyata ada kejadian lain yang mempengaruhi mood kita. Apa yang Mbak Ima lakukan? Kalau dulu aku masih sangat terpengaruh sekali. Misalnya ada peristiwa yang nggak enak di jalanan atau ada hal yang membuat aku marah ketika bangun pagi, misalnya berantem sama ayahku gitu. Kemudian terpengaruh semuanya gitu, jadi nulis nggak mood dan sebagainya. Tapi sampai pernah nggak masuk kerja? Nggak masuk kerja karena mungkin tidak bisa mengkontrol, tidak bisa membuat moodnya menjadi balance gitu. Kalau nggak masuk kerja enggak sih, nggak cuman masuk kerja karena kan nggak itu agak ini juga agak susah ya bolos karena kita juga berkaitan dengan tanggung jawab. Cuman kita kelihatan, jadi misalnya kita kelihatan muka kita sedih gitu kan, kita kelihatan sedih terus kita lebih cenderung menarik diri, diem dan sebagainya gitu. Tapi tuntutan untuk menulis saat itu tetap harus dilaksanakan kan? Dulu terpengaruh, tapi sekarang bukan tidak terpengaruh, pasti ada kan karena kita manusia juga. Tetap terpengaruh juga, cuman aku berusaha berpikir positif. Aku belajar dari baca buku, belajar ketemu orang-orang bahwa jadi ketika misalnya ada kejadian buruk atau apa gitu,
aku sugesti dengan hal positif. Aku buat suasana itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Misalnya aku dengerin musik atau aku cerita. Pokoknya aku netralisir. Aku netralisir supaya emosinya itu kembali positif seperti itu sih. Stabil, kemudian bisa bekerja dengan tenang. Iya, Begitu ya, betul. Mbak? Nah, banyak orang yang kadang melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya itu penting, ya seperti tadi memasukkan unsur positif supaya kita juga bisa melakukan rutinitas kita kembali dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Pernah tidak Mbak, ini kan susah sekali gitu ya di pekerjaan yang sebenarnya tidak punya background pendidikannya, jadi seperti langsung terjun di lapangan begitu, tapi harus ada tanggung jawab profesional, tanggung jawab secara profesional kan, gitu, pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Nah, pimpinan di sini kan tidak bisa demikian saja memaklumi, oke, nggak apa-apa kamu berbuat salah karena kamu masih belajar begitu. Sementara kan harus ada proses adaptasi. Berapa lama sih yang dilakukan adaptasinya, Mbak? Adaptasi Selama 8 tahun dari mulai ya gitu. sebenarnya gini, kalau aku nggak tahu kalau orang ya, karena gini, adaptasiku termasuk lumayan banyak karena aku pertama tidak kuliah dari jurnalistik, bukan lulusan jurnalistik. Terus kemudian juga selain mood kan, kita harus mood, pokoknya belajar banyak banget. Selain mood, kemudian juga aku harus belajar memanage waktu, aku mengatur waktu sendiri, kemudian meminimalisir resiko gitu. Adaptasinya sih mungkin sekitar 1-2 tahun gitu. 1-2 tahun. Kalau dulu tuh misalnya narasumber ganti tuh aku stresnya minta ampun, jadi aku kadang-kadang nggak bisa tidur sampai berhari-hari gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Narasumber ganti, Mbak jadi stres. Tapi bagaimana kalau rubrik yang ditulis pun ganti? Stres juga apa tidak? Iya, betul. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Siti Muslimah di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Ima. Mbak Ima, Iya. kan ketemu dengan orang banyak nih, nulis tentang mereka. Baik, mereka menginspirasi kehidupan Mbak Ima kan? Gitu. Punya nggak cerita unik? Misalnya ketemu sama siapa akhirnya menginspirasi yang berkaitan dengan kehidupan Mbak Ima? Karena aku nggak cuma nulis figur aja sebenarnya Mbak, jadi aku nulis tentang parenting, misalnya pengasuhan anak seperti itu kan. Dan aku memegang rubrik itu lama sekali gitu. Berarti berhubungan dengan para psikolog? Iya, berhubungan dengan para psikolog, kemudian juga aku berbincang juga dengan misalnya ulama seperti itu kan. Karena majalahku majalah muslim seperti itu. Nah, ternyata dari aku ketemu psikolog, kemudian ketemu ulama. Kebetulan aku pendidikan agamanya itu nggak bagus banget gitu ya, abangan. Jadi aku nggak terlalu paham ketika banyak kejadian yang terjadi dalam hidupku seperti itu. Nah, pertemuanku dengan mereka itu adalah dari profesi ini juga ya, dari sebagai reporter itu gitu. Itu adalah menurut aku caranya Allah untuk membuat aku memahami apa yang terjadi dalam kehidupanku, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku. Sebelumnya apakah Mbak Ima tidak memahami atau misalnya mendapat sesuatu yang menekan diri ya, menekan batin, terus Mbak Ima berontak gitu, atau sekarang menjadi lebih ikhlas setelah bertemu dengan mereka ini tadi? Kalau dulu mungkin tekanan pasti ada kan ketika kita mengalami masalah gitu, semua orang pasti mengalami itu. Cuman aku nggak tahu ilmunya gitu. Jadi karena kita nggak paham ilmunya, itu yang membuat stres terlalu berlebihan, dan kita nggak tahu juga apa sih
yang harus kita lakukan untuk keluar dari peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Berarti dengan kata lain, karena kita belum tahu kuncinya ya, jadi untuk membuka pintu itu masih belum tahu. Iya betul. Begitu ketemu dengan para psikolog dan para ulama atau pemuka agama ini, kemudian secara tidak sengaja atau bahkan secara sengaja Mbak Ima merasa tertuntun begitu ya? Iya betul sekali. Okay. Apa ada nilai yang sangat teladan yang akhirnya bisa Mbak Ima ambil dari mungkin ada peristiwa yang Mbak Ima alami, begitu ketemu mereka itu menjadi sebuah nilai yang Mbak Ima teladani dalam kehidupan Mbak Ima? Kalau dari psikolog mungkin aku lebih memahami apa yang terjadi dalam hidupku ya, sebagai anak kecil dulu gitu. Maksudnya aku mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau dari ulama aku belajar karena aku jadi tahu kan cerita tentang nabi seperti itu kan, yang mengalami banyak peristiwa berat dalam hidupnya gitu, dan hal-hal itulah yang membuat aku belajar bagaimana memaafkan dan menerima masa laluku. Kalau boleh tahu Mbak, sedikit saja peristiwa seberapa beratnya sih yang dialami Mbak Ima dulu itu? Jadi aku waktu masih kecil itu aku mengalami kekerasan. Jadi kekerasan secara fisik dan juga verbal. Itu aku nggak tahu sama sekali gitu loh. Maksudnya ya udah itu sebagai jadi hampir mungkin sampai aku kuliah 18 tahun gitu kan. Itu aku masih verbal sih. Kalau waktu masih kecil kan aku lebih fisik gitu. Jadi terus kemudian aku tahu bahwa ternyata kan yang melakukan kekerasan itu adalah orang terdekatku kan. Kemudian aku tahu bahwa orang terdekatku ini ternyata menderita schizofren gitu. Kemudian kan karena aku jadi reporter, aku jadi tahu kan schizofren itu apa gitu kan. Pemicunya apa, yang membuat dia seperti itu apa. Jadi meski dulu dan sekarang tentu berbeda gitu. Jadi pada akhirnya ketika kata-kata kasar itu kembali aku dengar setiap hari gitu, itu menjadi sesuatu oke, dia sakit itu aku akhirnya jadi itu tadi ya Mbak Ima bisa memaafkan, bisa memaklumi. Iya betul, dan itu juga terjadi ketika ketika sakit gitu. Banyak orang yang aku sering dengar gitu, dari banyak orang yang ketika dia masih kecil mengalami kekerasan fisik maupun verbal gitu. Itu ketika orang yang melakukan itu jatuh sakit misalnya, dia ternyata dendam gitu. Jadi menyimpan luka itu gitu. Karena mungkin dia tidak memaafkan masa lalunya, tidak menerima takdirnya, bahwa apa yang sudah dikasih peristiwa itu yang sudah dikasih sama Allah adalah sebenarnya gitu. Maksudnya pelajaran yang penuh sekali penuh dengan hikmah, yang kalau dia mengalami itu dia menjadi lebih kuat, menaikkan derajat dia. Aku yakin seperti itulah gitu. Jadi seperti ujian yang sebenarnya itu adalah jalan supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri begitu ya. Ini ada cerita yang menariknya juga Mbak. Jadi ketika jatuh sakit, banyak orang yang ternyata nggak menolak, ngapain sih gitu, dari kecil dia udah jahatin gue, pukul-pukulin gue ke tembok, atau omongannya setiap hari kalimatnya kasar seperti itu kan. Kebanyakan sih kayak gitu. Aku pernah dengar dari temanku juga, bahkan tidak mau berbakti kepada ayahnya sendiri, yang ayahnya sakit kanker karena ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap dia gitu. Terus aku berpikir waktu itu gini, orang lain yang jahat melakukan kejahatan sama kita pun, sebagai seorang muslim kita harus menolong dia. Apalagi ini orang terdekatku gitu. Meskipun maksudnya mungkin hal-hal yang dilakukannya tidak menyenangkan gitu, tapi orang lain jahat pun kita harus tetap berbuat baik. Betul. Nah apalagi orang terdekat gitu, itu kita tetap harus berbuat baik. Jadi aku minta berdoa sama Allah supaya aku bisa memaafkan gitu kan, supaya aku juga bisa memaafkan. Dan akhirnya alhamdulillah Mbak Ima bisa ya lakukan itu. Bisa, dan itu akhirnya itu kan setiap hari. Cerita menarik yang buat aku terharu adalah setiap hari kan dia berkata kasar kan. Jadi hampir setiap malam, waktu itu sakitnya liver, hampir setiap malam tuh dia ngomong misalnya kalimat-kalimat kasar yang kalau dengar sangat-sangat menyakitkan sekali lah gitu.
itu sampai pada akhirnya ketika dia beberapa hari sebelum dia meninggal, dia nyanyi lirik yang dia buat sendiri gitu. Itu dia nyanyi, dia bilang gini, Ima budimu mulia, seperti itu gitu. Itu aku dengernya kok malam-malam nih aku tidur, kok jadi itu yang aku dengar, dan bukan kalimat-kalimat kasar, dan itu Jadi seperti berbalik 180 derajat. ternyata itulah maksudnya dari hati. Kalau kita tulus, dari hati akan menyentuh hati. Meskipun orang schizofren itu nggak bisa ngomong kalimat positif, itu sulit sekali, karena kan dia hidup di dalam imajinasinya sendiri, kan, seperti itu. Nah, itu juga dia minta dicium setiap hari, dia minta maaf setiap hari sama aku gitu, dan aku juga minta maaf kan. Akhirnya endingnya indah kayak gitu. Mbak, hati yang bisa menerima itu pasti juga hendaknya mempengaruhi ada pikiran-pikiran positif. Iya, gitu ya? betul. Mbak Ima punya pengalaman bahwa pikiran positif itu sebenarnya adalah doa, ucapan yang positif itu juga adalah doa yang insya Allah juga cepat untuk mengabulkannya. Ada peristiwa juga yang menarik, Mbak? Iya, ada. Jadi aku belum lama ini pergi keluar gitu, diundang ke Spanyol sama Maroko. Dalam rangka tugas. Jadi aku ditugasin dari kantor gitu. Itu sebenarnya waktu itu aku pulang les bahasa Inggris. Aku les bahasa Inggris kan. Terus temanku tanya waktu itu, ngapain sih lo les Inggris segala gitu. Terus aku bilang gini, gue mau pergi ke Eropa nih, aku bilang gitu. Terus Waktu itu memang belum ada rencana pergi ke Eropa. Sangat tidak ada rencana, dan aku nggak suka jalan-jalan orangnya. Aku sebenarnya nggak suka jalan-jalan. Nggak tahu juga akan dikirim. Nggak tahu akan dikirim, tidak pernah berekspektasi akan dikirim yang sejauh itu gitu. Terus kemudian pokoknya intinya seperti itu. Aku bilang ketawa, aku menertawakan omonganku sendiri sebenarnya gitu. Mungkin gak sih gue punya duit juga enggak gitu. Tapi nggak lama kemudian ternyata aku dikabarin bahwa aku dikirim ke sana gitu, dan itu meskipun nggak suka pergi, tapi pergi ke luar negeri gitu, Eropa pula, itu sangat-sangat ya Allah ternyata gitu kan. Dan sebuah karunia yang luar biasa banget buat aku, tidak terpikirkan tapi Allah kasih gitu. Itu berawal dari kalimat yang main-main ya, sebenarnya nggak aku sengaja. Dan kalimat main-main itu, aku memang sering bermain-main dengan kalimat. Aku tuh orangnya emang suka bermain-main dengan kalimat. Misalnya kayak dulu juga ketika waktu aku masih kuliah gitu, aku kan pengen jadi ngeliat wartawan tuh kayaknya asik gitu. Terus aku bilang sama temenku, bilang gini, lihat ya, suatu saat nanti lu bakal lihat gue jadi wartawan gitu. Dan akhirnya sekarang jadi wartawan. Oke. Padahal itu sekian tahun yang lalu ya? Iya. Jauh sebelum Mbak Ima menjadi wartawan. Iya, betul. Oke. Mbak Ima, terima kasih sudah bersama kami berbagi banyak hal. Iya. Meskipun cerita tadi seputar reporter ya. Iya. Gitu, tapi akhirnya bisa merembet kemana-mana. Iya, betul. Dan sahabat Zakat TV, dari Mbak Ima kita belajar bahwa menjalani hidup tidak saja hanya melakoni tapi juga memaknai. Maka marilah kita selalu memaafkan, berprasangka baik, dan berpikiran positif. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan kita akan berjumpa kembali dengan narasumber saya yang tidak kalah menarik di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.